Assalamualaikum. Malam di PLTU Batang selalu tampak biasa bagi mereka yang bekerja. Namun bagi sebagian orang, ada sesuatu yang bergerak di balik kepulan asapnya. Angin laut membawa bau hangus yang tak pernah hilang. Seperti ada sesuatu yang terbakar lebih dari sekadar batu bara. Di antara gemuruh turbin dan cahaya lampu yang berpendar redup, para pekerja kerap merasakan tatapan dari kegelapan. Suara langkah berat, bayangan hitam melintas, dan desis panas yang terdengar seperti bisikan dari dunia lain semuanya menjadi tanda bahwa PLTU ini tak pernah benar-benar sepi. Malam itu, ketika asap cerobong tampak lebih pekat daripada biasanya, suatu kehadiran bangkit dari kegelapan. Sebuah sosok yang telah lama terkubur oleh tanah pesisir dan kemarahan yang tak pernah selesai. Dan sejak saat itulah, teror dimulai. Malam itu, angin dari laut membawa aroma asin dan lembab. Di kejauhan, lampu-lampu oranye dari PLTU Batang memantul di atas permukaan air, seperti bara kecil yang mengapung di laut. Suara mesin bergemuruh, bergabung dengan desir ombak yang menghantam beta-beta pemecah gelombang. Di ruang kontrol utama, Pak Harun duduk sendiri menatap layar monitor yang menampilkan tekanan uap dan suhu turbin. Jarum jam menunjuk jam 1:47 dini hari. Waktu di mana biasanya ia mulai merasa tidak tenang. Ia menyesap kopi hitam yang sudah dingin. Di luar ruangan, terlihat kabut asap menari di bawah cahaya lampu sorot. Entah kenapa, malam itu asap dari cerobong utama terlihat lebih tebal, pekat, dan berwarna kebiruan. Dari balik kaca kontrol, seolah ada sesuatu yang bergerak di antara kepulan asap itu. Sekilas ia melihat bayangan hitam, tinggi, kurus, berdiri diam menghadap ke arah laut. Mungkin cuma pantulan lampu, gumamnya pelan. Mencoba menenangkan diri, namun tak lama kemudian, sirine darurat berbunyi keras, membuat jantungnya berdegup. Layar monitor bergetar, menunjukkan penurunan tekanan mendadak di salah satu jalur pipa uap. Pak Harun berdiri tergesa, menekan tombol peringatan, lalu mengenakan helmnya. Di lorong panjang menuju area turbin, udara terasa lebih panas dari biasanya. Bau besi terbakar menusuk hidung. Setiap langkah menimbulkan gema, dan lampu neon di atas kepala berkedip-kedip, seolah menahan napas. Ketika ia melewati tikungan menuju tangga besi, terdengar suara berdesis lirih dari arah ruang boiler. Seperti seseorang sedang berbisik di tengah kepulan uap. Balekno, tanah, iki, balekno. Pak Harun berhenti seketika. Jantungnya berdegup keras, tenggorokannya kering. Ia menoleh, namun hanya melihat pipa-pipa logam yang bergetar halus karena tekanan uap. Ia meneguk ludah, lalu memaksa melangkah lebih cepat. Di tengah perjalanan, sesuatu membuat langkahnya berhenti lagi. Suara langkah lain di belakangnya, pelan, berat, dan teratur. Ia menoleh cepat. Kosong. Hanya lorong panjang yang berakhir pada bayangan hitam. Tapi langkah itu masih terdengar, mendekat, dan berhenti tepat di belakangnya. "Siapa di situ?" teriaknya. Suaranya menggema. Tak ada jawaban. Hanya angin panas yang berhembus pelan, membawa aroma aneh seperti daging terbakar. Ia menatap ke bawah, dan darahnya serasa berhenti mengalir. Di lantai, terlihat jejak kaki hitam yang baru saja terbentuk. Seperti bekas bara yang membakar logam. Pak Harun mundur perlahan. Ia hampir tak bisa berpikir. Tangannya bergetar saat menyalakan senter. Tapi begitu cahaya menembus kabut uap, sesuatu tampak berdiri di ujung lorong. Sosok tinggi legam, tubuhnya setengah terbakar. Matanya merah menyala. Dari dadanya keluar asap tipis, dan kulitnya seperti mengelupas, memperlihatkan bara menyala di bawah daging. Suara mesin mendadak terhenti. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Hanya tersisa suara napas berat dari makhluk itu. "Balekno, panggonanku." Suaranya berat, bergema seperti dari dalam drum baja. Pak Harun terpaku, lututnya lemas. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya seolah terkunci. Makhluk itu melangkah satu kali, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak terbakar di lantai. Udara seketika menjadi panas, sampai kulit terasa perih. Senter di tangan Pak Harun padam sendiri. Lalu, semuanya gelap. Beberapa menit kemudian, suara sirine kembali meraung. Karyawan shift pagi yang datang menemukan Pak Harun terbaring di lantai lorong. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Ia masih hidup, tapi tidak bisa bicara. Setiap kali mencoba membuka mulut, yang keluar hanya suara serak lirih, mengulang kata yang sama, asap itu. Hidup, malam itu menjadi awal dari serangkaian kejadian aneh di PLTU Batang. Sirine yang berbunyi tanpa sebab, lampu yang padam setiap pukul 2 dini hari, dan bau daging terbakar yang muncul dari cerobong. Meski semua sistem mesin sudah dimatikan. Beberapa hari kemudian,
Kabar tersebar cepat di antara para pekerja. Konon, tanah tempat PLTU berdiri dulu adalah makam tua penjaga laut, seorang tokoh sakral yang menjaga pesisir dari arwah Laut Selatan. Ketika tanah itu digali untuk fondasi, sang penjaga murka. Dan kini, di setiap hembusan asap dari cerobong raksasa itu, ada roh hitam yang mencari manusia untuk dijadikan gantinya. Malam-malam berikutnya, para petugas shift malam mulai takut berjaga sendirian. Satu persatu mereka mengaku melihat sosok hitam berdiri di tepi pagar, menatap laut dalam diam, seperti menunggu sesuatu yang belum selesai. Bagi mereka yang berani menatap balik, esok paginya selalu jatuh sakit, demam tinggi, bermimpi tentang bara yang menyala di dalam dada. Sejak malam itu, PLTU Batang tak pernah benar-benar tidur. Selalu ada asap yang keluar. Selalu ada bayangan di balik nyalanya. Dan setiap kali angin laut berembus membawa bau daging terbakar, orang-orang hanya bisa berbisik pelan. Itu, arwah hitam penjaga PLTU. Sejak malam ketika Pak Harun ditemukan tak sadarkan diri di lorong pipa, suasana PLTU Batang berubah total. Para pekerja mulai gelisah. Mereka tak lagi bercanda di ruang kontrol, dan setiap pergantian shift malam, wajah-wajah mereka tampak pucat. Manajemen memang menyatakan bahwa kejadian itu hanyalah kelelahan kerja. Tapi orang-orang di lapangan tahu, ada yang tidak wajar, karena setelah Pak Harun siuman di rumah sakit, ia tidak bisa berbicara normal. Hanya tatapan kosong dan bisikan samar yang keluar dari mulutnya. Asap itu hidup. Di bawah pipa, ada yang bernafas. Beberapa malam kemudian, giliran Darto dan Tommy, dua teknisi muda, yang bertugas memeriksa tekanan uap di area turbin bagian timur. Mereka berangkat dengan wajah setengah enggan, namun tak punya pilihan. PLTU harus tetap berjalan. Nenek aku balik sampai subuh, tolong lapor ke mandor yo, canda Tommy, mencoba menutupi takutnya. Darto hanya tersenyum kaku, menggantungkan senter di bahunya. Wes, oho, nielantur. Cuma pipa bocor aja kok, ndak usah mikir macem-macem. Angin dari laut berhembus kencang. Cerobong menjulang hitam, seperti menara raksasa di tengah kabut. Suara mesin berputar lembut. Namun ada nada aneh malam itu, seperti gumaman manusia yang keluar dari bawah tanah, ketika mereka memasuki ruang turbin. Suhu di dalam terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu neon di langit-langit bergetar, menimbulkan bayangan berdenyut di dinding logam. Uap panas keluar dari celah-celah pipa, mengeluarkan desis lirih yang terdengar seperti suara mengeluh. Di antara kabut tipis itu, bau amis dan hangus tercium samar. Tommy menyorotkan senter ke arah salah satu panel. Dar, itu kenapa ya? Kayak ada noda hitam? Darto mendekat. Di permukaan logam, tampak bekas tangan hangus. 5 jari hitam seperti baru saja menempel kuat, masih mengeluarkan aroma daging terbakar. Darto menyentuhnya pelan, dan seketika tangannya terasa panas seperti menyentuh bara. Ia terpekik kecil. Anjir, panas banget. Mereka berdua menatap satu sama lain. Suara turbin tiba-tiba menurun, lalu berhenti total. Layar kontrol mati serentak. Dari arah dalam ruangan terdengar bunyi logam bergeser, diikuti suara langkah berat mendekat. Tommy, bisik Darto. Suaranya bergetar. Ada orangkah di jadwal malam ini selain kita? Gak ada. Cuma 2 orang shift malam di area sini. Langkah itu semakin dekat. Dari balik kabut, muncul bayangan besar. Gerakannya lambat, tapi pasti. Ketika senter Tommy diarahkan, cahaya hanya menembus asap tanpa menampilkan wujud jelas. Namun di sela kabut itu, tampak mata merah membara seperti bara di kegelapan. Balekno tanah iki. Suara berat itu bergema, memenuhi ruang turbin. Mereka berdua mundur perlahan, namun tiba-tiba lampu darurat menyala merah, memperlihatkan sosok yang membuat darah mereka beku. Tubuh tinggi, hitam, separuhnya seperti arang. Dari bagian dadanya keluar kepulan asap, dan setiap gerakannya meninggalkan jejak hitam terbakar di lantai. Di tangannya menggantung sesuatu, helm karyawan yang meleleh di bagian pinggirnya. Tommy menjerit dan berlari. Darto menyusul, tapi langkahnya tersandung kabel. Saat menoleh, makhluk itu sudah berdiri di belakangnya. Suara napasnya berat, panas, dan berbau batu bara hangus. Balekno, panggonanku, disisnya lagi. Lebih pelan namun menembus kepala. Darto menutup telinga menjerit histeris, lalu semuanya gelap. Pagi harinya, tim patroli menemukan Tommy di luar gedung turbin, pingsan di pinggir tangki air. Tangannya menggigil, bajunya basah keringat. Ketika sadar, ia menatap kosong dan berkata, Darto, diambil. Lewat lantai bawah, tim penyelamat melakukan pencarian selama 2 hari. Mereka menyisir seluruh ruang turbin, bahkan hingga ke saluran pipa bawah tanah. Tapi Darto tidak pernah ditemukan.
Yang mereka temukan hanyalah sepatu kerja miliknya, menempel di dinding pipa logam, seperti terbakar dari dalam. Sejak kejadian itu, area turbin timur ditutup untuk sementara. Namun para pekerja shift malam mulai melaporkan hal aneh. Ada yang mendengar suara ketukan logam dari dalam pipa, berirama seperti seseorang yang meminta tolong. Ada pula yang melihat asap keluar dari lantai, membentuk wajah manusia yang seolah menjerit beberapa malam kemudian. Salah satu operator CCTV melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan di monitor nomor 12, yang mengarah ke ruang turbin kosong. Tampak dua sosok manusia berdiri berdampingan. Salah satunya masih mengenakan seragam dengan nama Darto di dadanya. Namun sosok di sebelahnya, tinggi, gelap, dan matanya menyala merah. Ketika operator mencoba menyorot kamera lebih dekat, layar mendadak mati total. Bau daging terbakar kembali tercium di ruang kontrol. Desas-desus pun menyebar cepat. Warga sekitar mulai mengaitkan kejadian itu dengan makam tua di pesisir yang digusur untuk proyek PLTU dulu. Konon, di tempat itu ada punden kecil tempat nelayan menaruh sesaji untuk penjaga laut. Setelah tanah itu diratakan dan dicor, sering muncul kilatan cahaya biru di malam hari, seperti bara api yang menari di atas air. Orang-orang tua di desa Pantai Roban bilang, penjaga laut selatan telah marah. Ia menuntut tumbal dari mereka yang bekerja di atas tanahnya. Dan malam ketika Darto hilang, mungkin itulah tumbal pertama. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang mau berjaga sendirian di area turbin timur. Setiap shift malam selalu berpasangan. Namun tetap saja, mereka semua merasakan hal yang sama. Hembusan angin panas dari arah cerobong, suara langkah berat di balik mesin, dan bayangan yang selalu menatap dari kegelapan. Kadang, dari kejauhan, terdengar suara seseorang memanggil pelan, "Harun, Darto, ayo, kerja maneh." Padahal, keduanya sudah tidak pernah terlihat lagi di area itu. Dan di bawah PLTU, di saluran pipa tempat bara batu bara mengalir, konon masih terdengar napas berat dari sesuatu yang hidup, menunggu siapa yang akan datang menggantikan pos penjaga berikutnya. Hari-hari setelah hilangnya Darto, suasana di sekitar PLTU Batang semakin mencekam. Para pekerja shift malam tidak hanya dihantui suara langkah atau bayangan hitam, tapi kini warga sekitar mulai melihat hal-hal aneh di pesisir. Nelayan yang melaut saat senja melaporkan penampakan sosok tinggi legam dengan mata merah menyala, berdiri diam di bibir laut, menatap cerobong PLTU yang menjulang di kejauhan. Beberapa menyebutnya jin hitam penjaga laut. Karena sosok itu muncul setiap kali asap cerobong membumbung. Tak ada angin, tapi air laut berombak seolah menolak kehadirannya. Dari mulut sosok itu keluar asap tipis, bercampur aroma batu bara dan daging terbakar, membuat beberapa nelayan muntah dan pingsan. Pak Harun, yang trauma sejak malam pertama, mendapat kabar ini dari seorang warga tua bernama Mbah Suryono, mantan nelayan yang kini menjaga tradisi leluhur. "Pak Harun," kata Mbah Suryono sambil menepuk bahu, "kowe orang ngerti, tanah ingkang PLTU njagani kuwi, tanah keramat, punden laut lawas, deui ke, sing saiki, dadi arwah, marah amarga tanah, digusur. Barang sing diangkat iku dudu mong watu lan semen, nanging nyawa penjaga laut lawas." Pak Harun menelan ludah. Ia merasa tubuhnya kaku. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanya. Mbah Suryono menatapnya dalam-dalam. "Sing wis kelakon ora bisa, nanging saiki, arwah kuwi ora mung ngintip, duwek milih. Manungsa sing lebu PLTU, bisa dadi tumbal utawa dijaga." Malam itu, Pak Harun memutuskan untuk meninjau saluran pipa bawah tanah, tempat Darto hilang. Dengan helm, senter, dan tali pengaman, ia turun ke ruang gelap yang dipenuhi uap panas. Bau daging terbakar langsung menusuk hidungnya. Di dinding, terlihat bekas tangan hitam dan jejak kaki. Sama persis seperti yang ditemukannya beberapa malam lalu. Semakin jauh ia masuk, suara desisan menjadi lebih jelas, seperti seseorang sedang berbicara dalam bahasa kuno, bercampur dengan tawa berat dan suara batu yang digeser. Tiba-tiba, dari bayangan uap, muncul sosok hitam tinggi, berdiri tanpa bergerak. Tubuhnya separuh seperti terbakar. Matanya merah membara menatap Pak Harun. Pak Harun hampir terjatuh. Dari dada sosok itu, asap panas mengepul, membentuk wajah manusia yang menjerit. Suaranya berat, bergema di dinding logam. "Tanahku digusur, bumi lan lautku dicuri. Sapa sing wani mlebu bakal dadi pengganti." Pak Harun menggigil. Ia mencoba mundur, tapi kaki seperti menempel ke lantai. Sosok itu melangkah mendekat. Dan setiap langkahnya meninggalkan bekas hitam terbakar di pipa. Dari era Lot, terdengar suara ombak menghantam batu lebih keras. Seolah alam juga marah. Beberapa jam kemudian,
Pak Harun berhasil keluar dengan susah payah. Tubuhnya basah keringat. Ia menceritakan semuanya pada mandor dan kepala PLTU. Tapi sebagian besar menganggapnya halusinasi akibat trauma shift malam. Namun seorang teknisi tua, Pak Kasan, menatap serius. Kowe ora salah. Harun, aku wis weruh iki sadurunge. Nalika pabrik iki arep dibangun, ana sesepuh desa sing ngelingake. Punden lan makam lawas ing pesisir iki kudu dijaga, ora kena digusur. Sing digusur saiki, arwah kui bangkit. Lan dheweke ora tanggung-tanggung. Yen kau melebiu pipa, dheweke bakal nyekel nyawamu. Malam itu, Pak Harun tak tidur. Ia mendengar suara ketukan logam dari cerobong, meski semua mesin mati. Sesekali, asap tipis keluar dari ventilasi, membentuk wajah manusia yang menatap kosong. Bau daging terbakar kembali memenuhi hidungnya. Sejak kejadian itu, desas-desus warga semakin menjadi-jadi. Nelayan yang melaut mulai menolak pesisir dekat PLTU. Mereka mengatakan bahwa makhluk hitam itu bisa bergerak di udara, air, dan bahkan di antara bara batu bara, mencampur semua elemen yang ada di PLTU menjadi satu. Bahkan konon, seorang karyawan yang menolak pindah tugas ke area turbin timur, melihat sosok mirip Darto, berjalan di tepi cerobong. Tapi tubuhnya menyala seperti bara, tanpa suara. Ia menjerit, dan sosok itu hanya menatapnya, lalu menghilang ke dalam kepulan asap, meninggalkan bau hangus yang menusuk kulit. Pak Harun mulai menyadari satu hal yang menakutkan. PLTU Batang bukan hanya fasilitas energi, tapi gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Setiap asap, setiap bara, batu bara, setiap langkah di turbin bisa menjadi panggilan bagi arwah hitam. Dan malam itu, sebelum ia pulang, Pak Harun melihat sesuatu di tepi dermaga. Sosok tinggi legam, berdiri diam di pinggir laut, menatap ke arah cerobong. Mata merahnya menyalak di kegelapan. Dari mulutnya keluar suara berat yang bergema di angin. Sapa sing wani melebu, bakal dadi penjagaku. Pak Harun menunduk, menutup mata, dan berbisik dalam hati. Sapa sing bakal selamat saka arwah hitam iki. Yen, awake, do you durung ngerti keren embuka gerbang iki. Sejak hilangnya Darto, dan pengalaman mengerikan Pak Harun, suasana PLTU Batang semakin terasa tidak manusiawi. Shift malam dipenuhi ketakutan, dan para pekerja enggan berada sendirian di lorong atau dekat cerobong. Bahkan lorong utama menuju mes karyawan menjadi titik paling menyeramkan. Mes malam itu tampak sunyi. Lampu neon berkedip sporadis, menimbulkan bayangan panjang yang tampak menari di dinding. Aroma hangus dan batu bara masih menyengat, meskipun mesin PLTU dimatikan. Beberapa karyawan yang baru saja masuk, seperti Rudy dan Bayu, sudah tampak pucat. Kayaknya aku nggak bisa tidur di sini malam ini, gumam Rudy sambil memegang kopernya. Tenang, kita berdua aja, nggak ada yang ganggu kita, pasti. Bayu mencoba menenangkan dirinya sendiri, tapi suaranya gemetar. Malam itu, beberapa lampu di mes tiba-tiba padam. Suara langkah berat terdengar di atap, diikuti ketukan di jendela. Awalnya mereka pikir itu hewan atau pekerja lain, tapi semua pintu terkunci rapat. Langkah itu tidak berhenti, semakin mendekat, bergema di seluruh lorong. Rudy menyalakan senter, menyorot ke arah jendela. Sesuatu bergerak cepat di balik kaca. Bayangan perempuan tinggi, rambut panjang hitam, tubuhnya gelap, matanya merah menyala, berdiri tanpa berkedip. Rudy terkesiap, suaranya tercekat. Bayu menoleh, tapi bayangan itu sudah menghilang. Nggak mungkin, itu nyata. Bayu tiba-tiba, lampu darurat menyala merah, membuat bayangan di dinding tampak lebih banyak, seperti ratusan sosok menatap mereka. Dari salah satu kamar, terdengar suara menjerit lirih, nyaris seperti bayi menangis, tapi cepat berubah menjadi tawa berat, menakutkan. Rudy menggenggam tangan Bayu. Ayo, kidak. Tapi begitu mereka menoleh ke pintu keluar, terlihat sosok tinggi gelap berdiri di koridor. Matanya menyala merah, dan dari tubuhnya keluar asap tipis bercampur bau hangus. Setiap langkahnya meninggalkan bekas hitam terbakar di lantai. Meskipun lantai terbuat dari keramik dingin, sosok itu melangkah perlahan, mendekati mereka. Bayu menjerit, dan kedua karyawan itu berlari ke tangga, menuju lantai bawah. Tapi lorong tampak memanjang tak berujung. Seolah PLTU berubah menjadi labirin. Suara mesin mati total. Namun mereka tetap mendengar desahan berat dan tawa dari balik dinding. Di tengah panik, Rudy menabrak kursi, jatuh tersungkur. Saat ia menoleh ke atas, sosok itu berdiri di ambang tangga, menatap lurus ke mata mereka. Dari mulutnya keluar suara yang mendayu tapi mengerikan. Tanahku diambil,
nyawamu bakal gantiku. Ora ono sing bisa lolos. Bayu menjerit lagi, menarik Rudy, dan mereka berdua lari menuju mes utama. Di sana, Pak Hasan sedang berjaga. Melihat monitor CCTV, wajahnya berubah pucat saat melihat bayangan hitam berputar di lorong mes. Meski ruang itu seharusnya kosong. Lari, cepet, masuk ke ruang kontrol, kunci semua pintu, seru Pak Hasan. Mereka menuruti, menutup semua pintu dan jendela. Namun suara ketukan di atap dan langkah di koridor tidak berhenti. Lampu berkedip, beberapa jendela retak sendiri, asap tipis masuk dari ventilasi. Membentuk wajah yang menjerit dan tersenyum, sekaligus Rudy menandok, menutup hidungnya dari bau hangus. Bayu menangis terseduh, berusaha menenangkan diri. Di sudut ruangan, terdengar bisikan samar, "KWTK, Saiki dadi penjagaku." Pak Hasan mencoba memanggil pengaman lain via radio, tapi semua frekuensi mati. Hanya suara langkah dan desahan yang terdengar dari lorong. Bahkan kamera CCTV menunjukkan bayangan yang bergerak sendiri. Tanpa ada orang di sana, malam itu menjadi titik balik. Mes karyawan tidak lagi aman. Para pekerja mulai melaporkan gangguan fisik, tangan terasa terbakar, kulit gatal seperti disentuh bara. Dan beberapa bermimpi melihat sosok hitam berdiri di samping tempat tidur, menatap dengan mata merah menyala. Pak Harun yang datang ke mes keesokan harinya hanya bisa menatap kosong. Aroma hangus masih menyengat di ruangan. Ia tahu, arwah hitam kini mulai menguasai setiap sudut PLTU. Bukan hanya cerobong, bukan hanya turbin, tapi juga mes karyawan, tempat yang dulu dianggap aman. Dan di luar jendela, angin malam berhembus kencang, membawa suara ombak dari laut. Sesekali terdengar suara berat bergema, sapa sing wani melebu, bakal dadi pengganti. Pak Harun menunduk, menutup mata, dan bisik dalam hati. Ini baru permulaan. PLTU telah menjadi sarang penjaga dari dunia lain. Dan setiap malam, mereka menunggu, siap mengambil siapapun yang berani menantang tanahnya. Malam itu, udara di PLTU Batang lebih tebal dan panas dari biasanya. Asap pekat mengepul dari cerobong, bercampur bau hangus dan batu bara yang terbakar. Para pekerja shift malam menatap satu sama lain dengan ketakutan. Semua tahu, arwah hitam yang selama ini hanya muncul samar-samar, kini bersiap bangkit sepenuhnya. Pak Harun masih trauma dari ritual Mbah Wardi. Memeriksa ruang kontrol, layar monitor menunjukkan fluktuasi tekanan uap yang aneh. Alarm terdengar samar-samar, bukan karena kerusakan mesin, tapi seperti peringatan dari dunia lain. Tiba-tiba, dari cerobong utama, muncul kepulan asap gelap pekat yang tidak bisa ditembus cahaya. Asap itu berputar, membentuk sosok tinggi legam, tubuhnya separuh terbakar, mata merah menyala. Tubuhnya bergerak dengan lambat tapi pasti, melayang dari atas cerobong ke tengah area PLTU. Para pekerja berlari, berteriak histeris. Lampu sorot menyinari sosok itu, dan apa yang mereka lihat membuat darah membeku di sekeliling tubuh arwah hitam. Tersisa bayangan manusia yang menjerit, wajah-wajah karyawan hilang seperti Darto, dan beberapa pekerja batubara. Terperangkap dalam bara menyala, suara gemuruh keluar dari dada makhluk itu. Berat, bergema di seluruh gedung PLTU. Seperti ribuan manusia menjerit sekaligus. Tanahku dijarah. Nyawamu bakal jadi pengganti, Sai. Pak Harun dan beberapa pekerja mencoba bersembunyi di ruang kontrol, tapi asap pekat masuk melalui ventilasi. Bau hangus menusuk, membuat mata perih dan tenggorokan panas. Dari asap itu muncul tenggen-tenggen hitam terbakar yang menahan mereka agar tidak lari. Di tengah kepanikan, Mbah Wardi tiba-tiba muncul, membawa tongkat kayu dan dupa yang menyala terang. Ia berteriak, membaca mantra dengan suara yang menggetarkan. Roh leluhur kunci gerbang iki. Tahan arwah hitam. Jangan ganggu manusia maneh. Asap di sekitar mulai berputar kencang, membentuk pusaran. Arwah hitam mencoba mendekat, tapi pusaran mantra menahan geraknya. Setiap langkahnya meninggalkan bekas bara hitam di lantai, meninggalkan jejak aroma hangus yang menusuk tulang. Namun arwah hitam tidak berhenti. Ia mengangkat tangan, dan dari dadanya keluar api pekat yang membakar udara, menyerang siapapun yang berani menatapnya. Beberapa pekerja pingsan, wajah mereka memerah seperti terbakar bara. Sementara yang lain menjerit histeris. Pak Harun menunduk di sudut, menatap sosok itu dengan mata membelalak. Ia sadar bahwa arwah hitam bukan sekadar roh yang marah, tapi penjaga dari dunia lain, campuran manusia dan energi bara batu bara. Energi itu menyala di setiap batang turbin, di setiap cerobong, di setiap tumpukan batu bara. Mbah Wardi mengibaskan tongkatnya, membakar dupa di lantai, membentuk lingkaran pelindung. Arwah hitam melayang tinggi, matanya merah menyala,
Dan tiba-tiba, suara ribuan jeritan dari dalam tubuhnya terdengar, bercampur dengan suara gelombang laut dan desisan bara. Sapa sing wani melebu, bakal dadi penjagaku. Selwes. Pusaran asap menjadi lebih liar. Beberapa wajah manusia muncul di antara kepulan asap, memohon tolong. Sementara suara mereka ikut menyatu dengan raungan arwah hitam. Pak Harun menutup telinga, hampir pingsan tapi Mbah Wardi menahannya. Setelah beberapa jam, ritual akhirnya menahan arwah hitam untuk sementara. Sosok itu melayang tinggi, tubuhnya berputar-putar di udara, namun tidak bisa turun sepenuhnya. Mata merahnya terus menatap para pekerja, meninggalkan rasa takut yang mencekam. Pak Harun menunduk, tubuh gemetar, menyadari satu hal. PLTU Batang kini menjadi gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan arwah hitam telah bangkit sepenuhnya. Setiap bara batu bara yang mengalir, setiap turbin yang berputar, setiap asap yang keluar dari cerobong, semuanya adalah medium bagi makhluk itu untuk terus mengintai dan menuntut tumbal. Malam itu berakhir tanpa korban baru, tetapi jejak hitam di lantai, aroma hangus, dan bisikan arwah hitam tetap menghantui seluruh area PLTU. Para pekerja tahu satu hal. Mereka hanya menunda, bukan menghentikan. Arwah hitam masih menunggu, bersiap mengambil siapapun yang berani menentang tanah dan laut yang dijaganya. Dan di kejauhan, di puncak cerobong, bayangan tinggi itu menatap ke arah laut. Matanya merah menyala, bergeming, menunggu. Sapa sing wani melebu, bakal dadi penjagaku. Selwes. Malam itu, udara di PLTU Batang lebih tebal dan panas dari biasanya. Asap pekat mengepul dari cerobong, bercampur bau hangus dan batu bara yang terbakar. Para pekerja shift malam menatap satu sama lain dengan ketakutan. Semua tahu, arwah hitam yang selama ini hanya muncul samar-samar, kini bersiap bangkit sepenuhnya. Pak Harun masih trauma dari ritual Mbah Wardi. Memeriksa ruang kontrol, layar monitor menunjukkan fluktuasi tekanan uap yang aneh. Alarm terdengar samar-samar, bukan karena kerusakan mesin, tapi seperti peringatan dari dunia lain. Tiba-tiba, dari cerobong utama, muncul kepulan asap gelap pekat yang tidak bisa ditembus cahaya. Asap itu berputar, membentuk sosok tinggi legam, tubuhnya separuh terbakar, mata merah menyala, tubuhnya bergerak dengan lambat tapi pasti. Melayang dari atas cerobong ke tengah area PLTU, para pekerja berlari, berteriak histeris. Lampu sorot menyinari sosok itu, dan apa yang mereka lihat membuat darah membeku di sekeliling tubuh arwah hitam. Tersisa bayangan manusia yang menjerit, wajah-wajah karyawan hilang seperti Darto, dan beberapa pekerja batubara. Terperangkap dalam bara menyala, suara gemuruh keluar dari dada makhluk itu. Berat, bergema di seluruh gedung PLTU, seperti ribuan manusia menjerit sekaligus. Tanahku dijarah, nyawamu bakal jadi pengganti Sai. Pak Harun dan beberapa pekerja mencoba bersembunyi di ruang kontrol, tapi asap pekat masuk melalui ventilasi. Bau hangus menusuk, membuat mata perih dan tenggorokan panas. Dari asap itu muncul tenggen-tenggen hitam terbakar yang menahan mereka agar tidak lari. Di tengah kepanikan, Mbah Wardi tiba-tiba muncul, membawa tongkat kayu dan dupa yang menyala terang. Ia berteriak, membaca mantra dengan suara yang menggetarkan. Roh leluhur kunci gerbang iki, tahan arwah hitam, jangan ganggu manusia maneh. Asap di sekitar mulai berputar kencang, membentuk pusaran. Arwah hitam mencoba mendekat, tapi pusaran mantra menahan geraknya. Setiap langkahnya meninggalkan bekas bara hitam di lantai, meninggalkan jejak aroma hangus yang menusuk tulang. Namun arwah hitam tidak berhenti. Ia mengangkat tangan, dan dari dadanya keluar api pekat yang membakar udara, menyerang siapapun yang berani menatapnya. Beberapa pekerja pingsan, wajah mereka memerah seperti terbakar bara. Sementara yang lain menjerit histeris. Pak Harun menunduk di sudut, menatap sosok itu dengan mata membelalak. Ia sadar bahwa arwah hitam bukan sekadar roh yang marah, tapi penjaga dari dunia lain, campuran manusia dan energi bara batu bara. Energi itu menyala di setiap batang turbin, di setiap cerobong, di setiap tumpukan batu bara. Mbah Wardi mengibaskan tongkatnya, membakar dupa di lantai, membentuk lingkaran pelindung. Arwah hitam melayang tinggi, matanya merah menyala, dan tiba-tiba suara ribuan jeritan dari dalam tubuhnya terdengar, bercampur dengan suara gelombang laut dan desisan bara. Sapa sing wani melebu, bakal dadi penjagaku. Selwes. Pusaran asap menjadi lebih liar. Beberapa wajah manusia muncul di antara kepulan asap, memohon tolong. Sementara suara mereka ikut menyatu dengan raungan arwah hitam. Pak Harun menutup telinga, hampir pingsan tapi Mbah Wardi menahannya. Setelah beberapa jam, ritual akhirnya menahan arwah hitam untuk sementara. Sosok itu melayang tinggi, tubuhnya berputar-putar di udara,
namun tidak bisa turun sepenuhnya. Mata merahnya terus menatap para pekerja, meninggalkan rasa takut yang mencekam. Pak Harun menunduk, tubuh gemetar, menyadari satu hal. PLTU Batang kini menjadi gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan arwah hitam telah bangkit sepenuhnya. Setiap bara batu bara yang mengalir, setiap turbin yang berputar, setiap asap yang keluar dari cerobong, semuanya adalah medium bagi makhluk itu untuk terus mengintai dan menuntut tumbal. Malam itu berakhir tanpa korban baru, tetapi jejak hitam di lantai, aroma hangus, dan bisikan arwah hitam tetap menghantui seluruh area PLTU. Para pekerja tahu satu hal. Mereka hanya menunda, bukan menghentikan. Arwah hitam masih menunggu, bersiap mengambil siapapun yang berani menentang tanah dan laut yang dijaganya. Dan di kejauhan, di puncak cerobong, bayangan tinggi itu menatap ke arah laut. Matanya merah menyala, bergeming, menunggu. Sapa sing wani melebu, bakal dadi penjagaku. Selwes. Malam itu, udara di PLTU Batang lebih tebal dan panas dari biasanya. Asap pekat mengepul dari cerobong, bercampur bau hangus dan batu bara yang terbakar. Para pekerja shift malam menatap satu sama lain dengan ketakutan. Semua tahu, arwah hitam yang selama ini hanya muncul samar-samar, kini bersiap bangkit sepenuhnya. Pak Harun masih trauma dari ritual Mbah Wardi. Memeriksa ruang kontrol, layar monitor menunjukkan fluktuasi tekanan uap yang aneh. Alarm terdengar samar-samar, bukan karena kerusakan mesin, tapi seperti peringatan dari dunia lain. Tiba-tiba, dari cerobong utama, muncul kepulan asap gelap pekat yang tidak bisa ditembus cahaya. Asap itu berputar, membentuk sosok tinggi legam, tubuhnya separuh terbakar, mata merah menyala, tubuhnya bergerak dengan lambat tapi pasti, melayang dari atas cerobong ke tengah area PLTU. Para pekerja berlari, berteriak histeris, lampu sorot menyinari sosok itu, dan apa yang mereka lihat membuat darah membeku di sekeliling tubuh arwah hitam. Tersisa bayangan manusia yang menjerit, wajah-wajah karyawan hilang seperti Darto, dan beberapa pekerja batubara terperangkap dalam bara menyala. Suara gemuruh keluar dari dada makhluk itu. Berat, bergema di seluruh gedung PLTU, seperti ribuan manusia menjerit sekaligus. Tanahku dijarah, nyawamu bakal jadi pengganti Sai. Pak Harun dan beberapa pekerja mencoba bersembunyi di ruang kontrol, tapi asap pekat masuk melalui ventilasi. Bau hangus menusuk, membuat mata perih dan tenggorokan panas. Dari asap itu muncul tenggen-tenggen hitam terbakar yang menahan mereka agar tidak lari. Di tengah kepanikan, Mbah Wardi tiba-tiba muncul, membawa tongkat kayu dan dupa yang menyala terang. Ia berteriak, membaca mantra dengan suara yang menggetarkan. Roh leluhur kunci gerbang iki, tahan arwah hitam, jangan ganggu manusia maneh. Asap di sekitar mulai berputar kencang, membentuk pusaran. Arwah hitam mencoba mendekat, tapi pusaran mantra menahan geraknya. Setiap langkahnya meninggalkan bekas bara hitam di lantai, meninggalkan jejak aroma hangus yang menusuk tulang. Namun arwah hitam tidak berhenti. Ia mengangkat tangan, dan dari dadanya keluar api pekat yang membakar udara, menyerang siapapun yang berani menatapnya. Beberapa pekerja pingsan, wajah mereka memerah seperti terbakar bara. Sementara yang lain menjerit histeris. Pak Harun menunduk di sudut, menatap sosok itu dengan mata membelalak. Ia sadar bahwa arwah hitam bukan sekadar roh yang marah, tapi penjaga dari dunia lain, campuran manusia dan energi bara batu bara. Energi itu menyala di setiap batang turbin, di setiap cerobong, di setiap tumpukan batu bara. Mbah Wardi mengibaskan tongkatnya, membakar dupa di lantai, membentuk lingkaran pelindung. Arwah hitam melayang tinggi, matanya merah menyala, dan tiba-tiba suara ribuan jeritan dari dalam tubuhnya terdengar, bercampur dengan suara gelombang laut dan desisan bara. Sapa sing wani melebu, bakal dadi penjagaku. Selwes. Pusaran asap menjadi lebih liar. Beberapa wajah manusia muncul di antara kepulan asap, memohon tolong. Sementara suara mereka ikut menyatu dengan raungan arwah hitam. Pak Harun menutup telinga, hampir pingsan tapi Mbah Wardi menahannya. Setelah beberapa jam, ritual akhirnya menahan arwah hitam untuk sementara. Sosok itu melayang tinggi, tubuhnya berputar-putar di udara, namun tidak bisa turun sepenuhnya. Mata merahnya terus menatap para pekerja, meninggalkan rasa takut yang mencekam. Pak Harun menunduk, tubuh gemetar, menyadari satu hal. PLTU Batang kini menjadi gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan arwah hitam telah bangkit sepenuhnya. Setiap bara batu bara yang mengalir, setiap turbin yang berputar, setiap asap yang keluar dari cerobong, semuanya adalah medium bagi makhluk itu untuk terus mengintai dan menuntut tumbal. Malam itu berakhir tanpa korban baru, tetapi jejak hitam di lantai, aroma hangus,
dan bisikan arwah hitam tetap menghantui seluruh area PLTU. Para pekerja tahu satu hal. Mereka hanya menunda, bukan menghentikan. Arwah hitam masih menunggu, bersiap mengambil siapapun yang berani menentang tanah dan laut yang dijaganya. Dan di kejauhan, di puncak cerobong, bayangan tinggi itu menatap ke arah laut. Matanya merah menyala, bergeming, menunggu. Sapa sing wani melebu, bakal dadi penjagaku. Selawes. Malam itu, PLTU Batang benar-benar berubah menjadi medan perang antara dunia manusia dan dunia gaib. Kepulan asap pekat dari cerobong membumbung tinggi berputar layar, membawa bau hangus dan bara yang menusuk tulang. Arwah hitam kini tidak hanya mengintai, tapi bergerak bebas di antara turbin, lorong, dan gudang batu bara. Pak Harun dan beberapa pekerja shift malam, dibimbing Mbah Wardi, bersiap menghadapi teror malam itu. Masing-masing membawa mantra pelindung, dupa, dan air suci, serta senter untuk menembus kabut tebal. Iki wektu paling rawan, ne ora fokus, kabeh bakal kelangan nyawa, kata Mbah Wardi, sambil menatap bayangan gelap yang bergerak di atas cerobong. Matanya tajam, penuh kewaspadaan. Begitu mereka melangkah ke area turbin, asap pekat menyelimuti seluruh gedung. Lampu sorot menembus kabut hanya beberapa meter saja. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari atas turbin. Arwah hitam muncul, tubuhnya separuh terbakar, mata merah menyala. Dari dadanya, kepulan asap pekat bercampur bara menyala mengepul ke udara. Tanah lan lautku dijarah. Sapa sing wani melebu bakal dadi pengganti saiki. Raung makhluk itu, suaranya bergema keras di seluruh PLTU. Para pekerja terhuyung, tapi Mbah Wardi mengangkat tongkat kayu membekar dupa dan membaca mantra dengan suara menggetarkan. Lingkaran cahaya putih muncul di lantai, membentuk pelindung mistis. Arwah hitam mencoba menyerang, melayang menembus pusaran asap, tapi setiap kali menyentuh lingkaran, tubuhnya terhenti dan melayang di udara. Pak Harun menyalakan senter ke arah arwah hitam, tapi cahaya hanya menembus sebagian asap, menyingkap bayangan wajah manusia yang terperangkap di dalam bara, termasuk Darto. Wajah-wajah itu menjerit, tapi tidak bisa keluar. Pak Harun menelan ludah, menyadari betapa besar energi yang mengalir dalam makhluk itu. Arwah hitam menggeram, melepaskan gelombang panas. Bara di lantai dan turbin menyala. Beberapa kabel meleleh karena suhu meningkat drastis. Para pekerja berteriak, mengibaskan mantra pelindung. Mencoba menahan gelombang energi gaib itu, Mbah Wardi maju, air suci di tangan dilemparkan ke arah asap pekat. Api bara dan kepulan asap mengepul liar, namun sebagian terserap mantra dan air suci, menimbulkan ledakan energi putih yang menahan gerakan arwah hitam. Sosok itu meraung keras, memutar di udara, mencoba memecah lingkaran pelindung. Pak Harun, meski takut setengah mati, mengulurkan tangan, membaca mantra yang diajarkan Mbah Wardi. Tubuhnya gemetar, tapi energi dari niat tulus dan ketakutan yang dikendalikan mulai mempengaruhi kekuatan arwah hitam. Beberapa wajah manusia di bara mulai menatapnya, memberi secercah harapan. Arwah hitam melayang ke atas cerobong, meraup asap pekat, dan menembakkan gelombang bara ke lantai. Beberapa pekerja hampir terpanggang, tapi Mbah Wardi dengan sigap menyemprotkan air suci dan mantra penahan, menciptakan gelombang pelindung yang menahan serangan. Pertarungan berlangsung berjam-jam. Arwah hitam meraung, menyapu seluruh area dengan bara dan asap. Sementara Mbah Wardi dan para pekerja berjuang menahan energi gaib itu. Setiap kali arwah hitam mendekat, lingkaran pelindung menggelap, memantulkan energi kembali. Sesekali, sosok manusia yang terperangkap di bara melintas di udara, menjerit meminta tolong, sementara bau hangus dan darah terus menyerang indera. Akhirnya, dengan kombinasi mantra, air suci dan niat tulus dari manusia yang tersisa, arwah hitam perlahan tertahan. Tubuhnya melayang di udara, mengeluarkan raungan terakhir yang membuat seluruh PLTU bergetar. Asap pekat berputar liar, lalu terpecah menjadi kepulan tipis yang menurun ke lantai. Matanya yang merah menyala akhirnya meredup, sebelum sosok itu terperangkap kembali di pusaran energi mistis yang diciptakan Mbah Wardi. Para pekerja terhuyung, lelah, dan banyak yang menangis. Bau hangus masih ada, tapi tidak lagi terasa menakutkan seperti sebelumnya. Dari puncak cerobong, hanya tersisa asap tipis berwarna kebiruan, seakan menunggu kesempatan berikutnya. Pak Harun menunduk, napasnya tersengal, menyadari satu hal. Iki durung rampung. Arwah hitam isi ana, lan PLTU Batang saiki dadi gerbang permanen. Kabeh iki mong ditahan, nanging ora bakal ilang. Yen bumi lan laut sing digusur ora tenang, dheweke bakal bali luwih kuat. Malam itu berakhir dengan diam yang mencekam. Para pekerja tahu satu hal,
PLTU Batang kini bukan lagi sekadar fasilitas energi. Ia adalah medan peperangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan arwah hitam telah bangkit sepenuhnya, siap mengintai siapapun yang berani menentang tanah dan laut yang dijaganya. Sejak malam pertarungan di tengah asap, PLTU Batang berubah total. Lingkungan kerja tetap berjalan, namun setiap sudut terasa mencekam, dan para pekerja tidak pernah lagi menatap cerobong atau tumpukan batu bara tanpa rasa takut. Bau hangus tetap ada, tapi kini disertai kesadaran. PLTU ini bukan sekadar fasilitas energi, tapi gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib Pak Harun, yang kini menjadi lebih waspada, berjalan pelan ke ruang kontrol. Ia masih trauma, namun tekadnya kuat. Bersama Mbah Wardi, mereka memutuskan untuk melanjutkan ritual perlindungan permanen. Ritual ini bukan sekadar menahan arwah hitam, tapi mewarisi peran penjaga agar arwah tidak bebas menghancurkan siapapun malam itu. Mbah Wardi menyiapkan altar kecil di tengah area turbin. Ia menaburkan air suci, mantra leluhur, dan batu keramat dari pesisir. Pak Harun ikut membaca mantra, mengikuti arahan Mbah Wardi, meski suaranya gemetar. Iki ritual terakhir. Kowe bakal dadi perantara antarane jagat manungsa lan roh sing marah, kata Mbah Wardi. Aku siap, apapun resikonya, jawab Pak Harun menelan ludah. Merasakan ketegangan yang mencekam hingga ke tulang, begitu ritual dimulai. Asap pekat dari cerobong mulai berkumpul, membentuk pusaran. Dari dalam, arwah hitam muncul, lebih besar, lebih menyeramkan, tubuhnya separuh terbakar. Mata merah menyala, gerakannya cepat namun penuh ancaman. Dari dalam pusaran asap, wajah-wajah karyawan hilang menatap Pak Harun, seolah memberi peringatan sekaligus memohon pertolongan. Tanah lan lautku digusur. Sapa sing wani mlebu bakal dari pengganti saiki, raung arwah hitam, suaranya memekakkan telinga. Mbah Wardi mengangkat tongkatnya, membekar dupa, dan mengarahkan mantra ke pusat pusaran. Pak Harun menempelkan tangannya ke altar, menyalurkan niat tulus, keberanian, dan rasa tanggung jawab sebagai manusia yang berani menjaga batas antara dunia mereka dan dunia gaib. Asap pekat berputar liar. Namun semakin lama, energi manusia dan mantra leluhur mulai menahan gerakan arwah hitam. Tubuh makhluk itu menggeliat, meraung, dan setiap gerakan meninggalkan bara hitam di lantai. Namun pusaran energi ritual membentuk lingkaran pelindung yang tidak bisa ditembus beberapa kali. Wajah Darto dan karyawan yang hilang muncul dari pusaran bara. Menatap Pak Harun, mereka tersenyum getir, seolah berkata, "Iki saiki, giliranmu, kanggo jaga kabeh iki." Saat puncak ritual, arwah hitam mengeluarkan raungan terakhir, melayang tinggi di udara. Matanya merah menyala, namun kini tampak ada rasa pengakuan terhadap Pak Harun. Sosok itu perlahan mengecil, meresap ke pusaran energi, dan akhirnya terperangkap di dalam lingkaran mantra. Sementara bara di lantai mulai mendingin, dan asap pekat berubah tipis, berwarna kebiruan, menandakan energi roh tertahan malam itu. PLTU Batang tetap berdiri, tetapi tidak akan pernah sama lagi. Pak Harun kini diberi tanggung jawab oleh Mbah Wardi, menjadi penjaga manusia, perantara antara dunia nyata dan dunia gaib, memastikan arwah hitam tetap terperangkap dan tidak mengambil nyawa siapapun lagi. Pak Harun menunduk, menatap langit malam. Angin laut berhembus, membawa suara samar sapa sing wani mlebu, bakal dadi penjagaku. Selawes. Namun kini, ada perbedaan. Suara itu tidak lagi menakutkan sepenuhnya, karena manusia yang berani telah mengambil peran untuk menahan kekuatan gaib. Pak Harun menarik napas panjang, menatap para pekerja yang selamat, dan berkata dengan suara tegas, "PLTU Batang tetap berjalan, tapi kita semua harus sadar, ini bukan sekadar pekerjaan, ini kita menjadi penjaga, agar dunia manusia dan roh tetap seimbang." Sejak malam itu, ritual dilakukan berkala, dan Pak Harun menjadi simbol perantara. Arwah hitam tetap ada, namun terperangkap dan terkendali. Setiap bara batu bara, setiap turbin yang berputar, menjadi pengingat, kekuatan gaib bisa muncul kapan saja, dan manusia harus berani menghadapi, bukan lari. PLTU Batang kini bukan sekadar sumber energi, tapi panggung antara dunia nyata dan dunia gaib, di mana manusia berani menanggung tanggung jawab menjaga keseimbangan, warisan penjaga yang akan terus berlangsung. Selawase dan di kejauhan, sesekali terdengar desisan tipis, "Sapa sing wani mlebu, bakal dadi penjagaku." Selawes. Namun kali ini, Pak Harun menatapnya dengan tegas, siap menahan segala kengerian yang mungkin datang.